Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang fertilisasi. Nah, apa sih fertilisasi itu? Mari simak video ini anak-anak. Ketika terjadi hubungan seksual, ada sekitar 300 juta sperma yang masuk ke dalam vagina. Setelah itu, jutaan mereka akan mengalir keluar dari vagina atau ada beberapa yang mati. Namun, lebih banyak dari mereka yang bisa bertahan karena ada pelindung yang ada di dalam tubuh mereka. Berikutnya, sperma akan melewati serviks dan masuk ke dalam rahim. Biasanya, serviks ini tertutup rapat, tetapi serviks terbuka untuk beberapa hari ketika perempuan berevolusi. Sperma berenang melalui lander serviks yang menipis, kemudian akan lebih encer agar memudahkan sperma lebih mudah. Jutaan sperma akan terus berenang menuju rahim, meskipun akan banyak yang mati terjebak dalam rahim. Ya kan, terlihat banyak yang mati. Sebagian tetap dapat melanjutkan perjalanan. Nah, di dalam rahim, kontraksi otot akan membantu sperma berjalan untuk menuju sel telur. Namun, sistem dari kekebalan tubuh perempuan akan menganggap bahwa sperma datang untuk menyerbu atau datang sebagai makhluk asing yang menyerbu. Kemudian, sebagian dari mereka akan dihancurkan atau dibinasakan. Nah, sebagian lagi sekarang ada sebagian yang menuju lorong yang berisi kosong, ini tidak ada sel telurnya. Nah, sebagian lagi ada yang menuju tempat yang berada atau yang ada sel telurnya. Nah, untuk dapat mencapai ini, sperma akan atau harus bekerja lebih keras untuk dapat mencapai sel telur, karena ada sebagian terjebak dalam silia yang kemudian mati. Namun dengan adanya bahan yang dapat menyebabkan mereka menjadi hiperaktif, sperma akan berenang lebih cepat untuk sampai pada tujuan mereka, yaitu sel telur. Nah, setelah bertahan melewati halangan-halangan tadi, sperma akan sampai pada sel telur. Dan hanya beberapa lusin dari 300 juta sperma tadi yang bisa sampai untuk mendekati sel telur. Nah, sel telur ini ditutupi oleh lapisan yang disebut dengan corona radiata. Sperma harus mendorong lapisan ini agar sampai pada lapisan luar sel telur atau zona pellucida. Nah, ketika sampai zona pellucida, sperma akan menempel pada permukaan yang kemudian akan memicu akrosoma mereka untuk mengeluarkan enzim yang memungkinkan sperma untuk masuk ke bagian yang lebih dalam. Nah, zona pellucida ini berisi cairan yang di dalamnya adalah hanya berupa ruang yang sempit. Nah, lapisan ini adalah lapisan membran luar sel telur. Sperma yang pertama kali masuk akan melakukan kontak dan membuahi sel telur. Nah, setelah melewati perjalanan berbahaya dan melewati rintangan yang luar biasa, sperma menempel di membran sel telur. Kemudian dalam beberapa menit, membran telur akan menarik sperma masuk. Karenanya terjadi perubahan pada sel telur sehingga mencegah sperma lain untuk masuk dari lembar. Kemudian mengeluarkan bahan kimia yang mendorong sperma lain untuk menjauh dari sel telur. Kemudian reaksi ini pun menyebar keluar zona pellucida dan menjebak sperma yang tidak beruntung. Di luar sel telur, sperma tidak mampu lagi untuk melampirkan diri atau masuk ke zona pellucida. Sementara itu, di dalam sel telur, materi genetik laki-laki yang padat menyebar. Lalu sebuah bentuk membran baru atau membentuk sebuah membran baru di sekitar materi genetik menciptakan pronukleus laki-laki. Di dalam reformasi atau penyusunan materi genetik menjadi 23 kromosom. Bahan genetik perempuan terbangun oleh fusi sperma dengan sel telur. Selesai membagi mengakibatkan pronukleus perempuan yang juga berisi 23 kromosom menjadi satu bentuk pronukleus perempuan dan satu pronukleus laki-laki. Jaring-jaring seperti benang yang disebut mikrotubulus menarik setiap satu terhadap yang lain. Dua set kromosom bergabung bersama untuk menyelesaikan proses pembuahan.
Pada saat ini kode genetik yang unik muncul, mulai dari jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan karakteristik lainnya. Nah, ini adalah sel tunggal baru zigot yang merupakan awal dari manusia baru. Dan sekarang silia dan telur tabung dengan lembut menyapu zigot menuju ke rahim. Oke anak-anak, itu adalah video tentang fertilisasi. Jadi fertilisasi adalah bersatunya dua sel gamet, yaitu sel sperma dan sel telur, yang kemudian akan tumbuh menjadi zigot dan akan menjadi manusia baru. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini atau pembahasan kita pada hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.